Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Milin dari Departemen Manajemen Hutan 6, Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara. Nah, di video kali ini saya ingin memaparkan laporan saya yang berjudul Cara Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan. Nah, dalam penyuluhan ini saya mengambil potensi wisata alam yang ada di Kota Padang Sidimpuan, tepatnya Tor Simarsayang atau Puncak Simarsayang. Jadi sasaran penyuluhan kehutanan diharapkan dapat berperilaku positif dan berpartisipasi aktif mengembangkan diri baik dalam hal ilmu pengetahuan, kecakapan, sikap, motif, tindakan, khususnya terhadap hutan, kehutanan dan lingkungan hidup pada umumnya. Partisipasi masyarakat akan tumbuh apabila masyarakat dijadikan subjek pembangunan dalam artian dijadikan sebagai pihak yang berkepentingan dan mengambil keputusan dalam berbagai aspek pembangunan kehutanan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengamanan, pemanfaatan hasil serta berperan sebagai mitra pihak-pihak yang melakukan monitoring dan evaluasi. Tujuan praktikum komunikasi dan informasi kehutanan yang berjudul Cara Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan adalah untuk memberikan arahan, pedoman, dan alat pengendalian pencapaian tujuan program penyelenggaraan penyuluhan. Manfaat yang diharapkan dari program penyuluhan ini membawa dampak nyata dan positif terhadap kemajuan serta peningkatan perekonomian masyarakat Kota Padang Sidimpuan dalam sektor wisata alam. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kemampuan dan peningkatan kemandirian masyarakat agar mampu dan memiliki kapasitas untuk memecahkan sendiri masalah yang mereka hadapi. Potensi wilayah yaitu Tor Simarsayang atau Puncak Simarsayang merupakan kawasan objek wisata alam favorit di Kota Padang Sidimpuan terletak di Kelurahan Batang Ayumi Julu dan Kelurahan Bonandolo, Kecamatan Padang Sidimpuan Utara, atau sekitar 5 km dari pusat Kota Padang Sidimpuan. Objek wisata ini berada di lokasi perbukitan yang dipenuhi pepohonan rindang, melewati jalan berliku, dan penuh dengan tanjakan sepanjang 1 km lebih untuk mencapai puncak bukit. Dari puncak bukit kita bisa menyaksikan pemandangan dan keindahan kota Padang Sidimpuan, khususnya pada malam hari kita bisa melihat kerlap-kelip lampu-lampu kota dan cahaya lampu kendaraan. Dan puncak ini pun juga bisa digunakan sebagai spot olahraga, panorama epik Padang Sidimpuan, penatapan, dan di sana pun ada kampus UGN. Untuk masuk ke sini bebas tanpa harus membayar. Puncak ini belum terlalu ramai, masih ada bagian-bagian yang spot gelap. Di puncak ini ada kafe tempat nongkrongnya dari kalangan muda sampai keluarga pun bisa ikut menikmati. Program yang akan dilakukan untuk membawa dampak nyata dan positif terhadap kemajuan serta peningkatan perekonomian masyarakat Kota Padang Sidimpuan dalam sektor wisata alam. Lokasi puncak ini masih memiliki spot yang gelap, alangkah baiknya jika pemerintah memfasilitasi lampu jalan agar pada saat malam hari pengunjung yang datang dapat lebih nyaman melewatinya. Banyak juga pohon atau kawasan yang dibabat habis untuk mendirikan usaha seperti kafe. Alangkah baiknya jika dilakukan penanaman pohon di atas puncak agar lebih asri. Masyarakat memiliki usaha di puncak tersebut belum banyak dan belum memberikan tempat yang banyak menarik wisatawan. Seperti kafe yang masih dibilang biasa, jika lebih dikembangkan akan lebih bagus lagi seperti wisata alam spot puncak yang akan ada di kota-kota lain. Ini juga sebagian besar ditanami salak karena ciri khas dari Kota Padang Sidimpuan adalah salak dan sering disebut dengan kota salak. Mengajak masyarakat untuk lebih memanfaatkan potensi yang ada sebagai sumber peningkatan pendapatan seperti membuat olahan makanan dari salak yang memang ada dan diolah di tempat itu. Serta pengunjung dapat memetik atau memilih salak dibantu pekerja serta dapat melihat bagaimana mengolah salak menjadi suatu olahan makanan. Sehingga pengunjung yang datang dapat memandang pesona Kota Padang Sidimpuan dari atas puncak dan menikmati olahan makanan dari salak. Pengunjung yang datang dari luar kota juga tertarik dan ingin mengunjungi tempat wisata ini. Selain dapat menikmati penatapan, dapat juga membeli oleh-oleh untuk dibawa pulang. Adanya saling menguntungkan antara pemilik wisata seperti kafe dengan petani salak. Waktu dan tempat. Program penyuluhan kehutanan di Padang Sidimpuan Provinsi Sumatera Utara ini dilaksanakan pada hari Rabu 16 Maret 2021 pada pukul 13 WIB waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah laptop. Adapun bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah data informasi wilayah di Kota Padang Sidimpuan. Rencana kegiatan penyuluhan menyusun informasi mengenai data potensi wilayah Kota Padang Sidimpuan seperti keadaan geografis, layanan sarana prasarana, jumlah penduduk, tingkat pengetahuan, tingkat pendapatan, kependudukan. Melakukan penyusunan dalam melaksanakan penyampaian materi baik dari materi yang dibuat dan belajar dari buku panduan dalam meningkatkan potensi wisata alam. Menyampaikan gambaran program kegiatan yang akan dilakukan dalam meningkatkan potensi wisata alam Tor Simarsayang. Melakukan persetujuan dan kontrak terhadap masyarakat atau sasaran. Melaksanakan kegiatan secara langsung dan menerapkan sesuai dengan materi dan pembelajaran yang telah disampaikan.
Melakukan diskusi terhadap kegiatan bagian yang masih perlu disempurnakan. Untuk biaya penyuluhan telah tertera, yaitu pengeluaran transportasi, konsumsi bibit pohon, rambu-rambu, pupuk, bibit salak unggul, buku panduan atau modul. Penyuluhan dilakukan selama 6 hari dari Senin tanggal 29 Maret 2021 sampai Senin tanggal 4 April 2021 dengan waktu dan keterangan yang telah ditentukan. Pertama, kegiatan yang dilakukan penyampaian materi 1 penyuluhan, dan di hari kedua menyampaikan materi kedua penyuluhan, di hari ketiga menyampaikan gambaran program, di hari keempat persetujuan dan kontrak kegiatan, di hari yang kelima pelaksanaan program kegiatan, di hari yang keenam penyempurnaan atau penutupan kegiatan penyuluhan.